Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta pojok politik Tangerang Utara News. Bersama saya Tommy Suherman. Pada kesempatan malam ini saya kedatangan tamu, yaitu seorang tokoh muda ya, yang penuh inovatif, kreatif, dan banyak prestasi yang sudah beliau peroleh, khususnya di kawasan Tangerang bagian utara. Dan pada kesempatan pemilu legislatif yang akan datang di 2024, beliau juga punya niat untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Langsung saja kita sambut tamu saya pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya, Pak Komarudin, terima kasih sudah. Abang aja yang gak usah Bang Komarudin, terima kasih sudah mau hadir di acara Pojok Politik Tangerang Utara News. Komarudin, apa yang menjadi mimpi besar Abang nih selaku, menurut saya kan tokoh muda di Tangerang Utara ini? Betul. Dalam kontestasi di Pileg di 2024. Kemudian saya juga kan pernah tahu bahwa tagline Bang Komarudin ini adalah mimpi anak kampung. Iya, betul. Coba tolong diceritakan, Bang. Ya, sebenarnya kalau bicara jargon kan berawal dari saya tidak memungkiri saya ini lahir di kampung, tepatnya di Tanjung Burung. Karena emang mungkin awalnya kita ini yang namanya tinggal di kampung itu nggak berharap bisa jadi dewan lah atau caleg. Karena emang kebanyakan kita tahu lah di politik, khususnya di Indonesia itu pasti kan hanya kalangan-kalangan tertentu, bukan orang-orang kampung kayak kita gitu. Makanya saya coba menerobos, alhamdulillah Allah kasih jalan. Saya juga dikasih kesempatan untuk ikut Pileg di 2024, karena gimana pun saya juga ngebawa kampung saya secara pribadi, khususnya umumnya ini membawa Kabupaten Tangerang untuk. Jadi impian anak kampung ini mau diimplementasikan melalui kontestasi Pileg di 2024. Saya sih kasih gambaran gini, Bang, karena gimana pun posisi anak kampung ini kan awalnya kita pikir hanya Komarudin siapa sih lah, orang nggak ada yang kenal. Kita hanya orang Tanjung Burung. Orang tua kita juga mungkin dulu juga banyak orang yang jarang yang mengenal. Dan Tanjung Burung itu sisi paling utara ya di Tangerang, betul, itu ya, pinggir laut ya. Utara. Karena emang gimana pun kita nggak menutup hal-hal tersebut. Tanjung Burung dulu emang wilayah berlatar belakang yang agak ketinggalan juga waktu itu. Makanya saya dibesarkan di kampung sampai hidup saat ini berjalan. Saya ngerasa punya mimpi. Tapi lain dulu, lain sekarang barangkali Tanjung Burung. Yang saya lihat Tanjung Burung sekarang kan itu sudah luar biasa ya perkembangannya, betul, dengan adanya pengembang PIK 2 ini ya. Betul. Kemudian ini saya melihat kesempatan yang diberikan oleh Partai Golkar ini luar biasa kepada Bang Komarudin ini. Sementara Bang Komarudin ini kan ini aktif di Golkar ini sebagai sayap ya. Sayap di MKGR kebetulan. MKGR. Terus kemudian kontribusi apa yang selama ini Bang Komarudin ini berikan kepada partai? Kalau bicara kontribusi sih ya, Bang, jujur saya ini terjun ke partai ini mungkin dari tahun 2000 setelah lulus sekolah saya udah terjun ke partai. Cuman kembali lagi kan kalau partai besar kan kita agak sulit untuk menembus ke atas. Masuknya itu agak susah. Gitu kan? Ya. Makanya ada kesempatan lah, ada yang ngajak untuk bergabung di Ormas MKGR. Akhirnya kesempatan itu ada. Dan konsisten ya pada saat dari mulai itu. Ini. Memangnya sih dari awal saya juga jujur. Berawal dari Pileg sebenarnya batu lompatan buat saya secara pribadi. Untuk mencapai mimpi-mimpi saya. Sebab kalau orang bilang kita tidak punya, sejak nggak punya orang tua, kita berjuang sendiri, walaupun banyak keluarga juga yang bantu, yang mensupport. Prosesnya gimana tuh? Apa memang ada semacam rekomendasi gitu dari organisasi sayap Golkar dalam hal ini MKGR, atau memang diminta gitu kan? Kalau rekomendasi sebenarnya gini, Bang, awalnya Pileg ini saya sebenarnya tidak mau ikut berjuang. Tidak mau ikut berjuang, pengennya sih nantilah di 2029 atas kesiapan, bahasa kesiapan tuh
kesiapan seluruhnya itu saya nanti di 2009, bukan saat ini. Karena berjalan waktu, kesempatan itu ada. Karena salah satu di kita tuh incumbent partai itu tidak ada, jadi akhirnya saya peluang masuk, udah. Karena emang setiap kesempatan ya namanya kita masih muda, kita manfaatin semaksimal. Nah itulah yang saya suka dari gaya Bang Komarudin ini ya. Anak muda yang energik, inovatif, dan kreatif. Selain banyak ngumpulin anak-anak muda, tokoh-tokoh muda juga ya pembinaan, betul. Baik terhadap usaha. Yang saya dengar Bang Komarudin ada juga seorang pengusaha. Itu benar apa enggak tuh? Kalau bicara pengusaha, saya bukan pengusaha. Berarti kreatif saya yang salah ya informasinya ya. Saya bukan berlatar belakang seorang pengusaha, tapi adalah usaha gitu kan yang dijalankan gitu ya. Tapi di birokrasi juga emang kita cukup lama. Ya kan sebelum saya nyalek ini kan cukup ikut birokrasi cukup lumayan lama juga gitu. Kemudian Bang Komarudin, politik ini kan penuh intrik. Pastinya. Kompetitor Bang Komarudin ini kan bukan dari luar partai aja, di internal partai juga mungkin ada kompetitor dalam hal ini. Betul. Terus bagaimana nih Bang Komarudin menyikapinya? Kalau saya gini sih Bang, aku yakin atas niat saya ini. Insya Allah 2004 saya punya strategi khusus untuk memenangkan diri saya sendiri ya. Karena gimana pun saya butuh, saya punya jaringan yang sudah bekerja efektif lah bahasanya. Saya juga punya punya program tersendiri yang menurut orang lain tuh kadang belum tentu punya sama kayak saya. Jadi saya punya produk. Nah, inilah boleh diceritain nih yang implementasi program dari Bang Komarudin apa nih? Iya, saya sih punya produk andalan lah bahasanya. Karena emang gimana pun kita jadi dewan bukan sekedar mengejar mimpi saya, tapi intinya mimpi-mimpi orang lain juga. Yang insya Allah juga bakal saya implementasikan di kartu ini. Ini kartu anggota saya, dan ini barisan saya, ini aliansi saya juga. Ini gabungan dari beberapa organisasi relawan-relawan saya yang alhamdulillah sudah sangat solid mendukung saya. Dan ini fungsinya untuk apa, Bang? Ini untuk menjalin silaturahmi, Bang, untuk 5 tahun ke depannya nanti kita. Insya Allah dengan kartu ini kali berfungsi sebagai ATM juga gitu. Bisa jadi. ATM berjalan kemungkinan bisa jadi. Karena gini, Bang, kita nggak tahu. Kita kalau kita bicara kontrak politik sama masing-masing pendukung atau masing-masing relawan kita kan nggak mungkin. Karena ini kontrak politik mungkin membutuhkan 5.000 sampai 10.000 lembar atau 20.000 lembar kan kontrak politik. Kalau dengan kartu ini cukup lah diimplementasikan ini. Jadi memang saya anggap ini adalah suatu bentuk inovasi yang baru dari kandidat calon. Ya ini adalah sebuah terobosan baru gitu kan, terobosan baru dari Bang Komarudin ini. Dia mencetak kartu ini kan untuk konstituennya gitu. Betul. Baik itu, ini saya lihat sudah ada barcode-nya segala macam ya, foto Bang Komarudin. Di barcode bisa keluar, Bang. Itu loh. Oh gitu. Iya. Keluar apa nih? Keluar pemberitaan tentang Bang Komarudin, visi misinya segala macam ya, itu udah biodata pribadi gitu ya. Iya betul, semua ada di situ semua. Iya, luar biasa ini. Ini tim kreatifnya nih ya, tim pemenangan ya konsepnya ya. Betul. Makanya aku yakin Bang atas 2024 nanti kita sudah berapa anggota yang secara faktual yang memang real tercetak sudah 2.500. Ya, mungkin insya Allah sampai 2024 nanti ya mungkin sampai 5.000 sampai 10.000 bisa. Ini bisa untuk asuransi nggak, kesehatan atau apa? Insya Allah bisa, Bang. Sudah dibentuk belum? Kalau itu udah semua ada. Bagian-bagiannya sudah ada. Kan nanti ada ini bisa jadi buat, karena kan ini ada barcode nih. Iya. Ini ntar kalau disalahgunain ada yang pinjaman online gimana nih? Kemungkinan agak susah banget kalau itu. Karena pinjaman online nggak ini. Mungkin kalau ini kan emang kita jujur. Gimana pun kita menghargai orang-orang yang mendukung kita, Bang. Jadi kalau bukan dengan cara ini kita agak susah bersilaturahminya. Makanya dengan cara kartu ini, insya Allah kita tetap bersilaturahmi walaupun saya punya banyak kesibukan nantinya. Baik. Gitu. Di politik ini kan penuh siasat. Seperti tadi saya bilang, Bang Komarudin pasti ketemu namanya kompetitor baik di luar partai ataupun di internal partai. Yang saya mau tanyain terutama nih mensiasati di antara teman-teman nih di internal partai gimana tuh? Kalau saya gini, Bang, dari awal mungkin mereka juga punya pola politik yang berbeda gitu. Makanya saya punya cara gaya saya dengan tiap hari silaturahmi ke berbagai tempat, ke berbagai wilayah, khususnya ke dapil-dapil yang bakal milih saya gitu. Karena posisinya kita juga kan nggak tahu kalau dewan caleg-caleg lain tuh punya strategi apa. Tapi kalau strategi saya sampai detik ini
saya pererat silaturahmi untuk mendukung saya nanti di 2024. Tapi memang saya lihat chemistry-nya dapet nih Bang Komarudin ini kan. Bang. Jadi handsome gitu kan. Siapa yang nggak tergiur gitu. Inilah kalau ngeliat ini hebatnya gitu kan. Hebatnya moderator ini kayak gini gitu. Ini luar biasa nih ya. Luar biasa tim pemenangan Golkar yang ada di Kabupaten Tangerang ini milih Bang Komarudin luar biasa. Handsome-nya itu kan. Jangankan anak muda gitu kan ABG ini nenek-nenek juga bisa cepet ini terpikatnya. Itulah itu. Jadi intermezzo ya Bang ya. Iya, okay. Kemudian biasanya kan kalau caleg ini kan kita butuh tandem baik di internal ataupun ada juga yang tandem di eksternal antar partai gitu. Bang Komarudin sendiri bagaimana nih? Bang Komarudin kan calon di kabupaten, apa memang sudah menjalin tandem untuk provinsi dan pusat gitu? Sampai sekarang ini alhamdulillah secara pribadi saya mengucapkan syukur tidak ada saya tandem. Jadi tidak merepotkan juga para relawan-relawan saya untuk memilih saya. Karena mungkin itulah orang bilang jalan Tuhan buat saya, udah jalan Allah buat saya yang terbaiknya. Kayak gitu. Tandem itu sebetulnya dibutuhkan gitu kan, take and give gitu kan, antara caleg kabupaten dengan caleg provinsi ataupun pusat. Ini misalkan setelah penayangan ini gitu kan di podcastnya Pojok Politiknya Tommy Soeherman nih, misalkan ada yang melamar Bang Komarudin nih, bagaimana ini? Baik dari internal atau dari eksternal? Gimana? Kalau saya sih Bang, untuk saat ini tidak berpikir ke arah situ dulu. Karena gimana pun, saya sudah punya relawan yang cukup solid, ya kan. Saya juga nggak akan membuat rumit relawan-relawan saya. Gimana pun, mungkin orang tidak melirik saya saat ini karena saya mungkin lahir dan besarnya di kampung. Ya. Makanya sampai jargon pun mimpi anak kampung. Mungkin malu nih mendekati, karena mungkin kehidupan mereka di kota. Jadi bergaul sama orang kampung tuh agak ngerasanya, wah, Komar orang kampung belum tentu dapat suara terbanyak. Itu. Jadi mengandalkan jati diri pribadi, energi sendiri betul. Gitu kan. Ya kemungkinan kalau misalkan nanti ada yang ngajak tandem ya kan itu memang sudah sah-sah lebih saja enak kan. Jadi single fighter Bang. Ya. Itu lebih bagus saya pikir. Karena kita nggak. Jadi bebannya juga nggak terlalu ini betul. Ya. Jadi berjuang sendiri, berhasil sendiri gitu. Tidak ada yang nyakit nih. Bang Komar. Ya siap. Bang. Ini agak sedikit ekstrim mungkin ya pertanyaan. Ya. Agak seru. Manusia kan boleh berandai-andai karena ya Anda kan sudah bermimpi gitu kan. Allah kabul misalkan bernasib baik gitu kan. Allah kabul mimpi Anda terwujud gitu. Menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tangerang, apa yang harus Anda perbuat terhadap konstituen ataupun masyarakat di Kabupaten Tangerang? Ya, kalau saya kembali lagi Bang. Apa mungkin sudah ada di ide-ide untuk planning sudah ada terobosan. Makanya saya bilang dengan kartu ini awal terobosan saya terhadap relawan saya atau kader-kader saya. Jadi saya ini bukan hanya sekedar janji-janji politik yang hanya sekedar besok gua kalau udah jadi nanti begini, besok gua kalau udah jadi nanti begini. Saya kembali lagi ke relawan saya. Saya bilang saya nggak jadi pun saya bakal tetap bersilaturahmi sama mereka. Saya pikir dengan nanti terpilih, saya cuma nggak mau hilangnya silaturahmi antara saya dan relawan-relawan saya. Target saya itu aja sih Bang. Kalau bicara normatifnya, semua para caleg juga punya visi dan misi yang hampir sama. Mungkin kalau dijabarin 2 hari nggak akan kelar bicarain visi dan misi kan. Kalau bicara tinggal searching di Google pasti keluar visi dan misi para caleg, keluar semua. Jadi sanggup mengemban amanah ya, amanah dari konstituen, dari warga pemilih yang ada di sini. Saya minta doanya juga sama Abang, biar saya juga. Amin. Lanjut Bang, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Dan harapan terhadap konstituen, terutama konstituen Golkar yang sudah memang ada ininya kan gitu, masa idealismenya konstituen Golkar, kemudian kepada masyarakat warga pemilih yang ada di Dapil 3, Dapilnya Bang Komar. Harapannya seperti apa? Harapan saya sih berharap warga masyarakat di Dapil 3, khususnya Kabupaten Tangerang, untuk wilayah Kosambi, Teluk Naga, Paku Aji, Sepatan Timur, mendukung, utamanya mendoakan saya. Setidaknya saya bisa sukses, bisa lancar sampai pileg nanti, dan insya Allah bisa terpilih jadi Dewan di 2024. Gitu. Harapan saya itu aja sih Bang. Jadi kalau cerita untuk partai, insya Allah saya akan menjaga nama baik partai sampai nanti. Karena gimana pun Partai Golkar, partai yang membesarkan diri saya saat ini. Itu aja sih. Bang Komarudin, selama saya lihat kan
ada berupa banner, spanduk yang ada di pinggir jalan, padahal kita sama tahu ini belum memasuki tahapan kampanye gitu kan. Tapi ya tidak menutup mata, memang hampir di semua daerah kan para caleg ini untuk menarik empati dan simpati kepada masyarakat, pengenalan diri dengan cara itu kan, untuk ekspos dirinya. Ada nggak semacam hujatan baik dari internal ataupun eksternal, barangkali ya kalau saya bilang ekstrimnya ini, ada nggak yang bahwa Bang Komarudin ini dianggap black campaign gitu? Kalau sampai detik ini sih mungkin saya belum mendengar langsung ya, tapi kalau secara tidak langsung saya sudah banyak dengar itu. Cuma kan kembali lagi ini sosialisasi dan bukan kampanye secara bukan kampanye secara. Jadi bagian dari sosialisasi, iya, ya, pengenalan diri ya. Bukan kampanye lah ini. Kita bikin sosialisasi. Cuman kita untuk mengingatkan satu sama lain. Kalau bicara black campaign sih sampai saat ini saya belum dengar secara langsung, baru dari dengar-dengar dari orang-orang saya aja. Ya, mudah-mudahan tidak ada black campaign. Semoga ambisi ini tidak menjadi ambisius gitu kan, masih batasan normatif, karena semua keinginan, semua mimpi ya cuma ikhtiar barangkali Bang Komar kan, gitu kan, yang menggariskan adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup saya sampai jadi caleg ini pun mungkin saya kilas balik, flashback ke belakang, berawal dari kita orang kampung yang sekedar maaf ya bingung, kita pendidikan juga nggak tinggi, ya kan, mungkin ngeliat orang lain, caleg-caleg lain dewan juga pada banyak gelarnya, kita cukup nama orang tua di belakang kita, cuman gelarnya saya pikir lebih tinggi gitu. Jadi saya pikir ya kembali lagi, mudah-mudahan ini juga. Tapi pengalaman di lapangan lebih handal saya lihat. Bukan kata saya, kata survei saya gitu kan. Gitu. Alhamdulillah kita juga punya tim juga emang sangat kreatif lah bahasanya. Bang Komar, ngomong-ngomong nih, dari tadi kita ngobrol mulu, saya belum nawarin minum nih. Silakan diminum dulu. Sebelum pertanyaan selanjutnya. Ini masih seputar berandai, Bang. Ya. Masih seputar berandai. Boleh dong kita berandai-andai. Orang punya mimpi, siapapun boleh punya mimpi ya. Betul. Berandai ini kan. Ya. Jadi, ya anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Nah kemudian DPRD itu kan walaupun punya satu keputusan, itu merupakan satu keputusan kolektif kolegial. Fungsi dan tugas anggota dewan itu adalah fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Nah terutama yang fungsi legislasi yang Bang Komar ini seperti apa coba? Kita berandai-andai dulu. Anda ini sekarang begini, Bang Komar ini udah jadi anggota dewan. Betul. Menjalankan fungsi legislasinya seperti apa? Ya, maka untuk hal legislasi dari silaturahmi itu, insya Allah untuk para pemegang kartu sahabat juga kan kita bakar bentuklah suatu wadah untuk nanti kita ajukan di dalam bentuk peraturan daerah, ya kan, aspirasi-aspirasi masyarakat yang sepatutnya kita tampung. Sebelum terakhir, jadi sebelum terakhir nih, nanti di terakhir saya minta kembali untuk eksplor ya, untuk eksplor pesan moral mungkin ya terhadap masyarakat warga Kabupaten Tangerang khususnya di Dapil 3. Nah ini harus dijawab dengan cepat nih. Siap. Fitness atau rapat? Rapat. Keluarga atau konstituen? Keluarga. Kuning atau putih? Kuning dong. Minggu atau Senin? Senin. Holiday atau kunjungan kerja? Kunjungan kerja. Pesan moral nih Bang Komarudin, biar bagaimanapun juga kan walaupun Bang Komarudin ini anak muda gitu kan, tapi suaranya didengar oleh para orang tua yang ada di sini. Pesan moral untuk masyarakat, pertama kita kawal demokrasi ini sampai berjalan jujur dan adil. Minimal semua masyarakat bisa menikmati pemilu di 2024 nanti. Yang kedua, untuk para pemilih setidaknya memilihlah caleg yang bijak, adil, yang bermasyarakat juga. Yang ketiga, jangan lupa dengan jargon mimpi anak kampungnya Bang Komarudin. Itu saja. Semoga pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan sejahtera. Terima kasih. Baik, itulah tadi pecinta pojok politik Tangerang Utara News bersama Tommy Suherman. Sedikit, singkat, tapi padat. Pada kesempatan malam hari ini, tamu saya yang luar biasa. Tadi seperti awal saya bilang, anak muda yang penuh inovatif, banyak inovasinya terhadap sesi
usaha dan pembinaan terhadap anak-anak muda, gitu kan. Politik yang baik akan melahirkan politisi yang baik. Sejatinya edukasi politik dilakukan oleh para politisi. Demikian, terima kasih. Pojok Politik Tommy Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.